Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kembali lagi RL Chess akan hadirkan analisa dari turnamen yang sekarang sedang berlangsung, diikuti oleh juara dunia dan calon penantangnya, tapi nggak jadi karena Magnus memutuskan untuk tidak lagi pertahankan gelar juara dunia. Yap, Jan Nepomniachtchi. Kita akan bahas dari pertandingan Super United Croatia Rapid and Blitz 2022 dalam rangkaian Grand Chess Tour, teman-teman, di mana sudah memasuki hari keempat dan Magnus memimpin sendirian. Nah, salah satu partai yang menarik adalah ketika Magnus berhasil mengalahkan Jan Nepomniachtchi dengan buah hitam, teman-teman. Di catur rapid mereka remis. Nah, Magnus kali ini menumbangkan Jan Nepomniachtchi. Nah, apakah ini alasan Magnus menolak untuk bertanding kembali dalam perebutan gelar juara dunia? Ataukah ya memang sehebat ini Magnus bagi Jan Nepomniachtchi? Nah, supaya nggak penasaran, kita langsung bahas saja, teman-teman. Sistem pertandingannya adalah 5 menit dengan tambahan waktu 2 detik setiap melangkahnya. Jangan lupa, teman-teman, saya butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu, guys. Oke, dimulai dengan langkah kuda ke petak F3 dan dijawab kuda ke petak F6 oleh Magnus. Kemudian G3, Magnus jawab dengan C5. Jan gajah ke petak G2, hitam kuda ke petak C6. Putih rokade pendek, hitam E5. Yap, pembukaan apakah ini? Ini merupakan pembukaan ready opening, teman-teman, dengan ciri khas gajah fianchetto di petak G2. Nah, Magnus di sini langsung menjalankan langkah E5 ya untuk mengontrol petak D4. Jan Nepomniachtchi menjawab dengan langkah C4 dan dijawab D5. Menteri ke petak A4 dimainkan Jan Nepomniachtchi, kemudian gajah ke petak D6. Ya, putih mainkan D4, pion E makan D4, putih pion C makan D5. Tenang teman-teman, bahwa putih tidak kehilangan pion karena setelah kuda makan D5, Jan Nepomniachtchi kuda makan pion D4. Nah, di sini aku sajikan dari sisi Magnus Carlsen ya, supaya teman-teman bisa ya sambil nonton, bisa sambil ngerasain lah menjadi Magnus Carlsen. Yap, kuda makan pion D4, pion C makan kuda, gajah makan kuda D5. Rokade pendek. Nah, pilihan di sini nih, gajah makan C6. Yap, walaupun ini pilihan yang paling tepat ya bagi Jan Nepomniachtchi, tapi dari sisi pemain ya, kita bisa lihat bahwa putih merelakan untuk tidak bermain dengan sepasang gajah dan kehilangan gajah fianchetto-nya untuk mengambil keuntungan satu pion. Pion B makan C6, Jan Nepomniachtchi menteri makan pion D4. Langsung gajah ke petak H3 Magnus Carlsen. Putih benteng E1, hitam benteng B8. Kemudian putih kuda C3, hitam menteri E7. Putih gajah ke petak G5. Boom. Yap, coba menukar gajahnya ya. Tapi ditolak dengan menteri ke petak E6. Dan kemudian Jan Nepomniachtchi memaksa dengan gajah ke petak F4. Gajah makan F4, menteri makan F4, hitam ambil pion di petak B2. Keadaan pion jadi seimbang. Jan Nepomniachtchi memegang kuda melanjutkan dengan benteng A ke petak D1. Hitam menteri ke petak F5. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya kalau Magnus Carlsen endgame, permainan endgame-nya itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya, bisa dikatakan banyak yang bilang ya, kalau misalkan Magnus ini king of endgame, rajanya permainan akhir. Nah, gimana sih cara Magnus bisa menang dalam permainan yang sebenarnya ya pionnya pecah ya guys. Nah, langsung saja nih. Jan menteri makan F5, hitam gajah F5, putih benteng D6. Benteng ke petak C8, putih benteng C1, hitam raja F8, putih benteng D4, hitam gajah ke petak E6. Putih benteng ke petak A4, hitam benteng C7. Ya, tidak boleh melakukan kuda B5 karena apabila kuda ke petak B5 maka akan dimakan dan menjatuhkan benteng, hitam akan unggul 1 perwira. Nepomniachtchi F3 untuk mengaktifkan bantuan raja, teman-teman. Kemudian hitam C5, raja ke petak F2, hitam H5. Putih H4, hitam G6. Magnus menyusun struktur pionnya untuk berada di warna yang tepat dengan gajahnya. Putih benteng A5, hitam gajah C4.
Yap, terjadi langkah bolak-balik. Dan di langkah ketiganya, apabila Magnus melakukan gajah C4 kembali, maka akan draw dengan langkah 3 kali yang sama. Nah, tapi guys, dalam evaluation bar yang seimbang ini, Magnus cukup berani karena dia memaksakan partai ini dengan raja ke petak G7. Nah, ini nih. Padahal ini membuat putih unggul ya. Kemudian putih kuda ke petak B5, hitam benteng D7. Putih benteng makan C5, hitam gajah makan A2. Putih kuda C3, hitam gajah E6. Putih benteng A3, hitam benteng C2. Kuda ke petak E4, yap, hitam menolak pertukaran benteng karena jelas akan merugikan. Dia pilih gajah ke petak C4. Kuda kembali lagi ke petak C3. Nah, teman-teman, di sini momen krusialnya ya guys, karena Ian Nepomniachtchi seharusnya memilih benteng E3 untuk menjaga pion E2. Nah, pilihan dari kuda C3 ini membuat Magnus bisa menang guys. Jadi slip calculation nih dari Ian Nepomniachtchi. Nah, ini waktunya kalian untuk menjawab. Apa sih kesalahan yang dibuat oleh Ian Nepomniachtchi dengan memilih kuda ke petak C3, teman-teman? Yap, tepat sekali kalau kalian pilih gajah makan E2, boom. Karena kalau kuda makan gajah, benteng di petak C5 will be hanging, yap, akan hilang teman-teman. Gajah ke petak A2. Nah, di sini Ian Nepomniachtchi benteng ke petak A2. Benteng makan benteng, kuda makan benteng, dan benteng D2. Nah, satu pion ini benar-benar dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen ya. Kalau kita yang mainin mungkin masih sulit ya guys, karena endgame benteng kuda dengan benteng gajah itu sangat tricky sekali guys. Kuda kembali ke petak C3, hitam gajah ke petak A6 skak. Raja E3, benteng D3. Raja E4, benteng mundur ke petak D7, mencegah benteng ke petak C7. Putih benteng A5, gajah B7 skak. Raja ke petak E3, A6. Kemudian kuda ke petak A4. Ini merupakan blunder fatal yang dilakukan oleh Ian Nepomniachtchi, teman-teman, karena setelah kuda A4, apa langkah terbaik untuk hitam, teman-teman? Yes, tepat banget bahwa hitam bisa memainkan benteng D5, memaksa benteng harus ditukar. Nah, Ian Nepomniachtchi menolak dengan kuda ke petak C5. Di langkah berikutnya, Magnus menjalankan gajah ke petak C6. Nah, ini mengunci benteng di petak A5. Kita juga bisa lihat bahwa waktunya tinggal di bawah 30 detik. Putih mainkan Raja F2, hitam Raja G8. Putih Raja E3, F6. Putih Raja F2. Ian Nepomniachtchi hanya menunggu sementara Magnus melakukan progres dengan Raja F7. Putih Raja E3, G5. H5, Fg5, F4, dan H4. Yap, aset pion di jalur H jadi kunci kemenangan bagi Magnus Carlsen. Putih pion G makan H4, pion G makan H4, raja ke petak F2. Ya mungkin kita perlu bahas ya, kenapa dari tadi nggak ditukar aja sih bentengnya supaya bisa bergerak ya. Kalau misalkan ditukar ya teman-teman, ini jelas akan kalah buat pemain putih karena akan ada pion H3. Apabila raja ke petak F2 ini akan promosi. Nah mungkin di langkah sebelumnya ya teman-teman penasaran nih. Kita lanjutin dulu gamenya. Karena di gamenya raja ke petak F2, hitam raja G6. Putih raja G1, hitam naik raja F5. Putih raja H2, hitam raja G4. Putih F5, benteng D2 skak, raja ke petak G1. Dan Magnus mengakhiri perlawanan dari Ian Nepomniachtchi dengan mendorong pion H3. Yap, karena rencana berikutnya mendorong pion H2 dan promosi tidak akan terjegah karena ada bantuan gajah ke petak C6. Nah, inilah mengapa Magnus disebut sebagai raja endgame ya, teman-teman, karena unggul satu pion dengan posisi yang sulit, tapi dia bisa mengkonversi ini menjadi sebuah kemenangan di langkah ke-56. Nah, mungkin kita perlu bahas sejak pilihan langkah kuda 4 kemudian benteng D5, apa yang akan terjadi bila menukar benteng. Maka gajah makan D5, kuda ke petak C5, dan hitam akan A5. Ya, pelan-pelan teman-teman, ini akan jadi kunci kemenangan bagi pemain hitam. Nah, ini kuncinya nih. Nah, jadi ini udah kedua kali
kedua pemain bertemu, di mana di catur rapid mereka remis, dan ini kemenangan pertama Magnus Carlsen di nomor catur kilat. Malam ini kalian bisa lihat apakah Ian Nepomniachtchi akan membalas kekalahan ini, karena catur kilat hari kedua juga akan dimainkan dengan format 9 babak, guys. Magnus memimpin sendirian dengan jarak 1,5 poin dari 1,5 poin dari Wesley So dan Ian Nepomniachtchi. Jangan lupa, malam ini mulai dari jam 7, teman-teman. Coba berikan komentar, apakah ini ya salah satu alasan Magnus untuk tidak lagi main di kejuaraan dunia? Coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Bener ya, apakah Magnus rajain game, guys?